Ada sebuah ajian sakti yang mungkin kurang populer, namun memiliki kekuatan dahsyat. Namanya Aji Condro Birowo. Sebuah ajian yang tidak bisa ditarik kembali jika sudah terlanjur dilepaskan. Apa yang membuat ajian ini menjadi dahsyat adalah karena ajian ini merupakan gabungan sukma para raksasa yang pernah mengobrak-abrik Suroloyo hingga mengalami rusak berat. Tersebutlah seorang pemuda tampan bernama Raden Sumantri. Dia memiliki seorang adik berbadan kuntet dan bermuka raksasa bernama Sukrosono. Meski berwajah mengerikan, Sukrosono berbudi pekerti luhur. Ini karena Sukrosono merupakan titisan Badara Dharma yang welas asih. Kakaknya, Raden Sumantri, terkenal sakti mandraguna. Dia memiliki sebuah pusaka sakti berbentuk panah bernama Cokro Bisworo, pemberian langsung Badara Indra. Ketika Sumantri mengabdi pada Prabu Arjuna Sosrobahu, Sumantri diam-diam sengaja meninggalkan Sukrosono. Sumantri malu memiliki adik buruk rupa. Di sisi lain, karena tak pernah bisa jauh dari kakaknya, Sukrosono kemudian menyusul Sumantri. Karena lelah, Sukrosono kemudian beristirahat di sebuah pohon besar dan sangat angker. Mendadak, terdengar suara menyeramkan dari pohon yang disandarinya. Suara itu mengaku sebagai Condro Birowo dan sedang menunggu seorang titisan Badara Dharma. Dia adalah gabungan sukma para raksasa yang pernah menyerang Kayangan Suroloyo. Saat ini dia berbentuk ajian dan diharuskan bersatu dalam tubuh titisan Badara Dharma. Condro Birowo sangatlah sakti, karena setiap tetes darah yang keluar akan menjadi Condro Birowo yang baru. Sukrosono kagum atas kedahsyatan ajian itu. Untuk suatu niat, Sukrosono akhirnya memperbolehkan Condro Birowo menyatu dengan tubuhnya. Karena memanglah titisan Badara Dharma, Aji Condro Birowo dengan mudah merasuk ke dalam tubuh Sukrosono. Sukrosono lega dan gembira. Dia akan memberikan ajian itu pada kakaknya Sumantri. Sukrosono merasa Condro Birowo lebih cocok jika diberikan pada kakaknya yang gagah dan tampan. Dikisahkan secara singkat, Sumantri mendapat tugas dari Dewi Citrawati untuk memindahkan Taman Sriwedari ke wilayah Mayaspati. Tanpa pikir panjang, Sumantri menyanggupi permintaan itu. Belakangan, dia kebingungan sendiri. Jangankan memindahkan Taman Sriwedari, letak taman itu saja dia tidak tahu. Dalam keadaan stres berat, Sukrosono muncul. Sumantri kaget, bagaimana bisa adiknya itu menyusulnya. Melihat kakaknya seperti punya masalah besar, Sukrosono memaksa berbagi beban. Dengan berat hati, Sumantri kemudian menceritakan masalahnya. Untuk membantu kakaknya, Sukrosono langsung mata aji mengeluarkan Condro Birowo dari tubuhnya.
Condrobirowo diperintahkan untuk memindahkan Sriwedari dimanapun taman itu berada. Condrobirowo menyanggupinya. Sebaliknya, Sukrosono dan Sumantri diminta untuk hening sedakep Saluku Tunggal nutupi babahan Hawa Sanga, menutup seluruh panca indera. Ketika proses itu dilakukan, dalam sekejap Condrobirowo berubah menjadi ribuan dan lantas bergerak ke Kayangan Suroloyo, di mana tempat Taman Sriwedari itu berada. Mereka memindahkan taman indah itu ke Mayaspati atau Maespati. Ketika semua sudah terwujud, Sukrosono berniat ingin mengabdi ke Maespati agar bisa selalu dekat dengan kakaknya. Namun Sumantri tidak mengizinkannya. Dia malu. Karenanya, dengan berbagai cara, Sukrosono dibujuk untuk kembali ke Padepokan. Sukrosono ternyata bersikukuh pada keinginannya. Sumantri lantas mengeluarkan Cokrobiswara untuk menakut-nakuti adiknya itu. Tanpa disangka-sangka, Sukrosono tersandung dan tubuhnya tertusuk Cokrobiswara. Sukrosono sekarat. Sebelum meninggal, Sukrosono berkata pada kakaknya bahwa dia belum sempat memberikan Condrobirowo padanya. Dia berharap pada kehidupan selanjutnya, Sukrosono bisa kembali dekat dengan sang kakak. Saat sudah kembali bersatu, segalanya akan berakhir. Dan memang itulah yang terjadi. Pada kehidupan selanjutnya, Sumantri menitis pada Narasoma, sementara Sukrosono dan Condrobirowo menitis pada Begawan Bagaspati, pertapa dari ras raksasa mertuanya. Narasoma memang memperistri Dewi Pujawati, putrinya. Narasoma sangat sayang pada Pujawati. Ketika ditanya seperti apa cintanya, Narasoma berkata, cintanya seperti beras putih. Sayangnya beras putih itu ada gabahnya. Diam-diam sang Begawan mendengar kata-kata itu. Dia tahu yang dimaksud Narasoma adalah dirinya. Mungkin dia malu mempunyai mertua ras raksasa seperti dirinya. Dengan ikhlas dan bijaksana, Begawan Bagaspati berniat moksa. Namun sebelum melakukannya, Bagaspati menceritakan pada Narasoma bahwa dalam tubuhnya bersemayam Condrobirowo, sebuah ajian yang sangat sakti. Karena Narasoma kini bertanggung jawab akan keselamatan Pujawati, Bagaspati akan memberikan Condrobirowo kepadanya. Namun, Bagaspati mewanti-wanti Narasoma, dia harus hati-hati dengan titisan Batara Dharma berikutnya, karena pada saat itulah dia akan gugur. Mereka kemudian melakukan samadhi, dan Condrobirowo pun akhirnya pindah ke tubuh Narasoma. Sang resi pun moksa. Dalam kesendiriannya, tiba-tiba Narasoma mendengar suara yang menjelaskan bahwa dia sebenarnya titisan Sukrosono yang ingin dekat dengan kakaknya Sumantri. Dengan demikian, apa yang terjadi di masa lalu terjadi. Sukrosono telah bersatu dengan Sumantri yang kini menitis pada diri Narasoma. Setelah menjadi raja, Narasoma lebih dikenal dengan
Prabu Salya. Dalam perang Bratayuda, Prabu Salya menjadi panglima perang Hastinapura menggantikan Karna yang telah gugur. Sri Kresna yang menyadari betapa berbahayanya Prabu Salya lantas menceritakan pada Bima dan Arjuna bahwa dia memiliki aji Condrobirowo. Benar saja, ketika perang dimulai, Prabu Salya memanggil Condrobirowo. Melihat hal ini, Sri Kresna mendekati Yudhistira. Dikatakannya, hanya Yudhistiralah yang bisa menghentikan Prabu Salya. Yudhistira pun memasuki medan perang. Secara baik-baik, dimohonnya agar Prabu Salya menarik kembali Condrobirowo masuk ke dalam tubuhnya. Tapi ternyata, Condrobirowo tidak bisa ditarik sebelum tugasnya selesai. Dengan berat hati, Yudhistira mengambil busur dan panah. Karena tak mau membunuh, diarahkannya senjata tersebut ke tanah. Secara aneh, panah Yudhistira memantul dan langsung menembus tubuh Prabu Salya. Seperti yang telah dipesankan mertuanya dahulu, dia akan gugur di tangan titisan Badara Dharma. Bersamaan dengan gugurnya Prabu Salya, Condrobirowo pun akhirnya menitis pada Yudhistira.